Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan semangat selalu dalam belajarnya. Oke, mari kita akan belajar kembali lagi sama Ibu Caca. Kita akan belajar tematik. Nah, alhamdulillah hari ini kita mulai belajar tema 2-nya. Silakan anak-anak ibu siapkan dulu buku LKS dan buku paket tema 2-nya. Kemudian disimak video dan penjelasan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, silakan sekarang kalian simak dulu. Kita buka buku paket tema 2-nya ya. Dibuka langsung halaman 1-nya. Nah, di tema 2 ini kita belajar tentang selalu menghemat energi. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang energi. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, anak-anak, contoh dari kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari yaitu contohnya menyehatkan tulang, pembangkit listrik, dan pembuatan garam. Nah, di gambar ini kita amati gambarnya. Di sini ibu sedang menjemur pakaian di bawah terik panasnya matahari ya. Tuh. Nah, dengan dibantu tiang ya untuk jemuran. Nah, selanjutnya anak-anak ibu buka halaman 2. Nah, nanti silakan kalian kerjakan, dijawab pertanyaan yang ada di sini ya. Nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan. Nah, lalu kita akan mencoba percobaan. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Coba, yaitu matahari. Iya. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, ayo kita bantu Benny ya. Nah, pertama ini basahi 2 helai sapu tangan dan 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Nah, ini sama-sama. Nah, di sini kita akan mencoba tabel pengamatan ya. Nah, anak-anak, di sini yang pertama ini percobaan di bawah panasnya matahari, dan ini percobaan keduanya yaitu percobaan di bawah udara yang teduh atau mendung ya. Nah, coba kalian amati ya. Kalian coba yaitu tisu, kertas, sapu tangan dibasahi masing-masing. Lalu kalian tunggu sampai 15 menit waktunya dan 30 menit sampai 60 menit. Nah, Ibu sudah contohkan satu yaitu sapu tangan. Ya, sapu tangan setelah percobaan pertamanya 15 menit masih basah, kita basahi, lalu kedua 30 menit sudah mulai mengering dan 60 menitnya kering. Nah, untuk percobaan keduanya yang di cuaca yang teduh yaitu sapu tangan. Nah, masih basah. Nah, 15 menit ini masih basah. Nah, nanti 30 menit kemudian apakah yang terjadi? Nah, coba sekalian sekarang kalian coba untuk melakukannya. Berikutnya nanti kalian tulis di sini ya, nama percobaannya yaitu perubahan energi. Tujuannya itu mengetahui perubahan yang dihasilkan oleh energi. Nah, tadi alat-alatnya apa saja dan langkah-langkahnya dan kesimpulannya kalian silakan isi.
Nah, selanjutnya di halaman 5. Nah, di sini ayo membaca, silakan kalian baca tentang kisah alisi biji energi. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bawah ini. Nah, kita temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Nah, yaitu pertama membantu proses fotosintesis tumbuhan. Nah, kedua menyehatkan tulang. Dan ketiga membangkitkan listrik. Dan keempat proses pembuatan garam. Kelima mengeringkan pakaian. Dan terakhir keenam menerangi bumi. Lanjut, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Nah, tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, coba amati gambarnya. Nah, sudah diamati. Nah, nanti kalian silakan jawab pertanyaannya di sini, ya. Kalau sudah, lanjut di halaman berikutnya, halaman 7. Di sini ada bacaan, silakan kalian baca. Nah, kalau sudah nanti dikerjakan tugasnya sampai halaman 8 sampai nomor 4, ya. Jadi anak-anak, sumber daya alam itu dibagi jadi 2, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui dan sumber alam yang dapat diperbaharui. Nah, contoh dari sumber alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, besi, dan tambang. Dan kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari. Nah, contoh dari kegiatan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dari jenis ekonominya yaitu pertanian dan perkebunan. Contoh lainnya dari kegiatan manfaat SDA sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari sektor lain yaitu penambangan batu bara, ya. Silakan anak-anak ibu dikerjakan tugasnya masing-masing, ya. Kalau sudah, tidak perlu tugasnya dikirim, asalkan dikerjakan dengan benar dan dengan baik. Jangan tugasnya ditumpuk, ya. Tugasnya jangan ditumpuk, dikerjakan dengan baik. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Silakan kalau sudah dikerjakan di buku tulisnya, kita buka buku LKS-nya ya anak-anak. Ya, melanjutkan, jangan lupa ibu mengingatkan kembali bukunya diberi nama supaya tidak tertukar, ya. Nah, kalau sudah diberi nama, silakan kalian buka bukunya halaman 4-nya. Nah, sumber selalu berhemat energi. Sumber-sumber energi. Nah, kita masuk ke tema 1, pembelajaran 1, ya. Nah, di sini nanti kalian baca ada cerita tentang Arif yang anak rajin, ya. Silakan kalian baca, nanti jawab pertanyaannya, ya. Kemudian kita mengamati. Nah, mengamati anggota keluarga kalian yang ada di rumah, ya. Coba kalian tanya kepada ayah dan ibu serta kakak dan adik kalian kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anggota keluarganya, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Silakan kalian tanyakan kepada ayah, ibu, kakak dan adiknya untuk tugas, kewajiban dan haknya kegiatan pada kehidupan sehari-hari yang ada di rumah, ya. Selanjutnya kalian lihat yang paling bawah. Nah, ayo belajar. Gagasan pokok ini sering juga disebut gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Nah, gagasan pokok ini dapat dilihat pada kalimat utama, ya. Adapun gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas dan fungsinya menjelaskan gagasan pokok.
Nah, gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat, ya. Anak-anak jangan lupa bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Silakan dibuka selanjutnya halaman 6-nya. Halaman 6, silakan kalian baca dulu. Di sini ada ayo membaca. Kalian baca dulu teksnya, lalu kalian jawab pertanyaannya, yaitu ayo kerjakan. Kalian menjawab teks dari yang kalian baca dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu Soleh dan Soleha. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan ditumpuk-tumpuk, nanti jadi males, ya. Oke, semangat anak-anak Ibu. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.